Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi dengan NIM 2305258. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang konsep globalisasi, isu global, dan kewarganegaraan global. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kita membedakan antara konsep globalisasi, isu global, dan kewarganegaraan global. Berikan gambaran agar orang memahami bahwa ketiga konsep ini saling berkaitan. Pada konsep pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Konsep kedua yaitu isu global. Isu global merupakan permasalahan atau tantangan yang mempengaruhi banyak negara atau bahkan seluruh dunia. Contoh isu global meliputi ekologi, kemiskinan, kekerasan komunal, perdagangan narkoba, pertumbuhan penduduk, dan perdagangan internasional. Konsep ketiga yaitu konsep kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global merupakan suatu konsep yang menekankan peran individu dalam menjalankan hak dan kewajiban secara global. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan erat. Globalisasi menciptakan kondisi di mana isu-isu global muncul dan menyebar dengan cepat. Kewarganegaraan global menjadi penting sebagai respon terhadap globalisasi dan isu-isu global, di mana individu diharapkan berperan aktif dalam mengatasi tantangan global melalui kerjasama internasional dan kesadaran akan tanggung jawab global. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu kemudian bagaimana pula perbedaan antara kewarganegaraan global dengan kewarganegaraan digital? Apakah diskursus mengenai konsep digital semata-mata tentang handphone, menguasai teknologi, komputerisasi, dan media sosial saja? Nah, di sini kita akan melihat dulu perbedaan kewarganegaraan global dengan kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan global ini lebih berfokus pada peran individu dalam mengatasi isu-isu global dan kerjasama internasional, melampaui batas-batas geografi dan politik negara. Sedangkan kewarganegaraan digital berfokus pada norma, perilaku yang tepat, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Diskursus mengenai konsep digital tidak hanya terbatas pada handphone, penguasaan teknologi, komputerisasi, dan media sosial saja. Konsep digital ini mencakup aspek yang lebih luas. Konsep digital mencakup beberapa aspek seperti transformasi digital, etika digital, keamanan digital, dan literasi digital. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jika kita sepakat bahwa kita merupakan bagian dari warga negara global, apakah hal tersebut berpotensi mengurangi kedaulatan negara dan mengikis nilai-nilai nasionalisme dan patriotik? Kewarganegaraan global ini tidak secara inheren mengurangi kedaulatan atau mengikis nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Malah sebaliknya, kewarganegaraan global ini dapat melengkapi nasionalisme dengan perspektif yang lebih luas. Namun, memang potensi konflik memang ada jika kewarganegaraan global diinterpretasikan sebagai pengabaian total terhadap kepentingan nasional. Keseimbangan antara loyalitas nasional dan komitmen global sangat penting. Nah, dari pertanyaan yang sudah didapatkan tadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi menciptakan kondisi di mana isu-isu global muncul dan kewarganegaraan global menawarkan solusi dan partisipasi aktif dalam penyelesaiannya. Kewarganegaraan global berfokus pada tanggung jawab individu terhadap isu-isu tersebut. Sementara kewarganegaraan digital menekankan penggunaan teknologi secara etis. Kewarganegaraan global tidak mengikis nasionalisme, tetapi dapat memperkaya perspektif kita terhadap peran negara dalam komunitas global. Keseimbangan antara loyalitas nasional dan komitmen global adalah kunci untuk kolaborasi yang efektif. Sekian atas jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi yang sudah saya paparkan tersebut bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.